Ya, jadi selamat pagi buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini adalah penjelasan singkat mengenai bab 7.4 yang mengenai substitusi yang merasionalkan dalam suatu integran. Di mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah semester pendek Matematika Dasar 2. Jadi yang di sini yang pertama itu membahas mengenai 7.4 substitusi yang merasionalkan itu yang integran yang melipatkan akar dari AX tambah B pangkat C itu akarnya di akar pangkat D. Nah, tipsnya itu integran berbentuk akar tadi. Jika bentuknya itu seperti akar yang tadi muncul dalam suatu integral, maka gunakan substitusi. Kita gunakan pemisalan U sama dengan akar dari AX tambah B untuk menghilangkan akar dari integran tersebut. Jadi kita langsung aja masuk ke contoh. Yang pertama itu contoh 741 yang 1/x kurang akar x dx. Tadi contoh 7.41 yaitu soalnya integral dari 1/x kurang akar x dx. Nah, jadi tadi kita itu mau misalkan yang di dalam akarnya itu sebagai U. Jadi kalau kita misalkan di sini, misalkan U sama dengan akar x, maka U kuadrat sama dengan x. Kalau kita mau nyari dx-nya, oke, kita turunkan, jadinya 2U du sama dengan dx. Nah, jadi ini menjadi integral 2U per U kuadrat dikurang U du. Tadi dx-nya 2U du, dx-nya dimasukkan kemari jadi 2U du per U kuadratnya itu x dikurang U-nya tadi akar x. Nah, kemudian kita masukkan dimana konstantanya itu dikeluarkan, jadinya integral 1/U kurang 1 du. Ini dibagi U, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi U, jadi 2 integral 1/U kurang 1 du. Nah, integral 1/U kurang 1 du itu 2 logaritma natural nilai mutlak dari U kurang 1 plus komplement menjadi 2 logaritma natural akar mutlak dari X kurang 1 plus C. Jadi seperti ini dia hasil akhirnya. Kemudian kalau kita mau masuk yang contoh yang kedua tadi, yaitu contoh 74.2 integral dari X kurang 4 X dikali akar pangkat 3 X kurang 4 dx. Kita masuk ke contoh 7.42. Kita tulis ulang soalnya. Integral dari X akar pangkat 3 dari X kurang 4 dx. Kembali ke yang tadi, kita itu menggunakan pemisalan U yang di dalam akar. Jadi kita buat misalkan U sama dengan akar pangkat 3 dari X kurang 4. Otomatis U pangkat 3 itu X kurang 4. Nah, kalau kita mau mencari dx-nya, kita turunkan masing-masing kedua ruas. Jadinya 3U kuadrat du sama dengan dx atau 1 dx. Jadi satunya nggak perlu ditulis. Sementara untuk nilai x sendiri, ini kan ada di sini ada suku x, di sini ada akar pangkat 3 dari X kurang 4, ada dx-nya juga. Ini kan jadi 3. Jadi kalau kita mau mencari x-nya ini, tadi kan U pangkat 3 sama dengan X kurang 4. Maka X sama dengan U pangkat 3 ditambah 4. Ini bekal untuk mengerjakan integralnya. Maka ini menjadi integral U pangkat 3 plus 4 dikali U dikali 3U kuadrat du. Menjadi du ya. Ini dari mana? X-nya itu tadi kan U pangkat 3 tambah 4 plus U. U-nya itu tadi akar pangkat 3 dari X kurang 4. Itu kan sama dengan 1 pangkat 3. 1/3. Maka itu menjadi seperti ini.
U pangkat 3 dikali 1/3 ini mati, jadinya tinggal U. Maka dia menjadi integral U pangkat 3 plus 4 dikali U dikali 3U kuadrat DU. Kita mau hilangkan dalam kurungnya dan mengeluarkan angka 3-nya. Jadinya karena 3 itu konstanta, jadi 3 itu bisa dikeluarkan dari integral, maka menjadi integral 3 dikali integral U pangkat 4 dikalikan ke dalam ditambah 4U U kuadrat DU, karena 3-nya tadi udah keluar. Nah, dikalikan lagi U kuadratnya ke dalam suku yang di dalam menjadi 3 dikali integral U pangkat 6. Karena kalau sebuah bilangan eksponensial itu dikalikan, jadi pangkatnya ditambah, maka U pangkat 4 tambah 2 jadi U pangkat 6 ditambah 4 U pangkat 3 DU. Seperti ini jadi lebih mudah mengerjakannya. Maka langsung aja diintegralkan. 3 dikali integral dari U pangkat 6 itu sama dengan 1/7 U pangkat 7 ditambah integral dari 4U pangkat 3 itu sama dengan 1/4 dikali 4U pangkat 4. Maka 4-nya di sini bisa dicoret, udah nggak ada lagi DU-nya karena ini udah menjadi integral, udah diintegralkan. Maka ini menjadi 3U pangkat 7/7 ditambah U pangkat 4 plus C. Kita kembalikan nilai U-nya ke bentuk yang awal tadi, maka menjadi 3 dikali X dikurang 4 pangkat 7/3 per 7 ditambah 3 dikali X kurang 4 pangkat 4/3 plus C. Selesai. Kita mau masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu 74.3. Itu integral X dikali akar pangkat 5 dari X tambah 1 kuadrat dx. Kita tulis ulang soalnya. 7.4.3. Soalnya itu integral dari X kali akar pangkat 5 X tambah 1 kuadrat dx. Kita ambil misalkan U yang di dalam akar, maka ini menjadi misalkan U sama dengan akar X tambah 1, akar pangkat 5 X tambah 1. Maka U pangkat 5 sama dengan X tambah 1. Kuadratnya nggak usah dihiraukan dulu, kita fokus ke X tambah 1-nya aja. Maka menjadi U pangkat 5 sama dengan X tambah 1. Sedangkan nilai X-nya itu sendiri, X sama dengan U pangkat 5 dikurang 1. Nah, untuk mencari turunannya supaya menghilangkan dx-nya, kita ke yang ini. Kita turunkan menjadi 5U pangkat 4 DU sama dengan 1 dx, atau tulis aja langsung dx. Maka ini menjadi integral U pangkat 5 dikurang 1 dikali U pangkat 5 kali 2/5 dikali 5 U pangkat 4 DU. Maka ini bisa dicoret ya, jadinya tinggal U kuadrat aja. Maka ini menjadi integral U pangkat 5 dikurang 1 U kuadrat 5U pangkat 4 DU. 5-nya ini konstanta, jadi bisa dikeluarkan dari integral menjadi 5 dikali integral U pangkat, ini yang di dalam dikalikan keluar menjadi U pangkat 7 dikurang U kuadrat dikalikan U pangkat 4 DU sama dengan 5 dikali ini kalikan ke suku yang di luar menjadi U pangkat 11 dikurang U pangkat 6 DU. Nah, seperti ini tinggal langsung diturunkan seperti contoh soal yang kedua tadi, menjadi 5 integral dari U pangkat 11 itu sama dengan 1/12 U pangkat 12 dikurang 1/7 U pangkat 7. Atau sama aja seperti
5U pangkat 12 per 12 dikurang 1/7 U pangkat 7. Kita kembalikan nilai U-nya seperti bentuk yang pertama. Menjadi 5 dikali X tambah 1 pangkat 2/5 di pangkat 12 lagi per 12 dikurang U pangkat 7 itu U-nya tadi X tambah 1 berarti dipangkatkan 7/7. Nah itu nanti jadi hasil akhirnya itu menjadi 5 dikali X tambah 1 pangkat 12/5 per 12 dikurang X tambah 1 pangkat 7/3/7. Selanjutnya itu substitusi yang merasionalkan, tetapi dia integran yang melibatkan akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat, A kuadrat tambah X kuadrat, dan akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat. Tipsnya itu substitusi integran berbentuk ketiga tadi. Jadi di sini ada beberapa rumus untuk pembatasan pada T dan substitusinya serta substitusi X ke dalam akar. Jadi untuk akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat itu kita substitusikan X-nya itu sama dengan A sin T dengan pembatasan T minus pi per 2 sampai pi per 2. Kalau yang dia akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat dengan nilai X itu sama dengan A tangen T. Maka pembatasan pada X-nya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu minus pi per 2 sampai pi per 2, tapi pi per 2 dan minus pi per 2-nya itu tidak diikutkan karena di sini ada tanda sama dengan, di sini tidak ada tanda sama dengan. Sedangkan untuk akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat, kita substitusikan X sama dengan A sekan T dengan pembatasan nilai T 0 sampai pi dan T tidak sama dengan pi per 2. Kalau substitusi X ke dalam akarnya itu sendiri, jadi yang kalau untuk dia itu A kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan tadi kan X-nya itu A sin T. Maka menjadi A kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat T. Maka itu sama dengan akar dari A kuadrat cos kuadrat T. Kalau dalam kuadrat itu otomatis dia nilai mutlak A cos T sama dengan A cos T. Kalau dia yang kedua itu substitusi X ke dalam akar, yaitu A kuadrat ditambah X kuadrat. Tadi X-nya itu A tangen T, maka akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat tangen kuadrat T sama dengan akar A kuadrat sekan kuadrat T. Kalau dia di dalam akar otomatis nilai mutlak, maka A sekan T sama dengan A sekan T positif. Langsung aja masuk ke contoh soal, yaitu contoh 74.4. Kita tulis di sini contoh soal 74.4. Tadi soalnya integral dari akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx. Tadi di dalam yang pertama itu ini otomatis A kuadrat kurang X kuadrat itu bentuk seperti yang pertama ya, udah pasti sama. Kita substitusikan X-nya itu sama dengan A sin T. Maka misalkan ya, X sama dengan A sin T dengan pembatasan minus pi per 2 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan pi per 2, atau dari minus pi per 2 dan sampai pi per 2, tapi kedua batasnya diikutkan. Kita masukkan kalau kita mau mencari dx-nya itu, maka turunkan aja yang A sin T-nya, maka menjadi dx sama dengan A cos T dt. Jadi dia diturunkan terhadap T. Sementara itu tadi nilai X-nya untuk yang bentuk yang pertama tadi, X-nya itu sama dengan A cos T. Maka X sama dengan A cos T. Maka dari berdasarkan pembuktian rumus teori yang tadi itu,
kita bisa mengerjakan integral ini menjadi seperti ini. Integral A cos T dikali A cos T dt. Kenapa? Karena tadi nilai X-nya itu sendiri A cos T, dan akar dari suku-suku di dalamnya itu sendiri A cos T dt. Maka menjadi seperti ini dia. Ini sama dengan A-nya itu konstanta, jadi bisa dikeluarkan menjadi A kuadrat integral cos kuadrat T dt. Nah, cos kuadrat T itu sama dengan 1/2 ya. Jadi duanya itu bisa pindahkan ke sini. A kuadrat per 2 integral dari 1 tambah cos 2T. Nah, cos kuadrat T itu sama dengan setengah ditambah cos 2T, itu merupakan salah satu sifat trigonometri. Nah, ini menjadi A kuadrat plus 2 diintegralan itu menjadi dikali T ditambah 1/2 sin 2T plus C. Kita percantik menjadi A kuadrat per 2 dikali T tambah sin T cos T, ini merupakan sifat integral juga, tambah C. Nah, ini belum selesai, ini masih dalam bentuk yang masih kurang sederhana. Jadi kalau kita misalkan itu dalam suatu segitiga siku-siku, misalkan di sebelah sini ada tetanya. Tadi kita dapat X sama dengan A sin T. Ini dia dilingkari A. X sama dengan A sin T. Nah, otomatis di sini ya, X per A sama dengan sin T, kalau nilai T-nya itu sendiri, T sama dengan arcus sinus atau sinus pangkat minus 1 X per A. Nah, sinus itu sinus depan per miring, sin demi. Maka ini menjadi X dan A, dan ini tadi sisi tegaknya itu yaitu A kuadrat dikurang X kuadrat. Ini dia untuk X sama dengan A sin T. Nah, kita ini mau menyederhanakan yang ini, yang cos T, karena sinusnya udah bentuk yang pertama tadi ya. Maka cos T-nya itu sama dengan cos sin pangkat minus 1 X per A. Itu cos T-nya ya. Karena T-nya tadi kita dapat ini ya, arcus sinus dari X per A. Ini menjadi akar dari 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 per A akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Ini dia untuk nilai cos T. Kita masukkan ke dalam bentuk yang pertama tadi lagi. Di sini ya. Maka ini menjadi integral A kuadrat dikurang X kuadrat dx sama dengan ini A kuadrat per 2, T-nya langsung masukkan ke sini menjadi sinus pangkat minus 1 X per A ditambah X per 2 dikali A kuadrat dikurang X kuadrat, ini diakarkan plus C. Nah, jadi ini dia. Kemudian kalau kita mau menggantikan dari minus A sampai A itu ya batasnya ya. Jadi seperti ini dia. Integral misalkan dari minus A sampai A. Dari A kuadrat dikurang X kuadrat diakarkan, diintegralkan terhadap X. Sama dengan A kuadrat per 2 sinus atau arcus sinus pangkat minus 1 X per A ditambah X per 2 dikali A kuadrat dikurang X kuadrat. Ini batasnya dari minus A sampai A. Ini sama dengan A kuadrat per 2 dikali V per 2 ditambah V per 2
dengan batas yang sudah kita sepakati dari awal, ini menjadi VA kuadrat per 2. Nah, itu untuk yang dia integralnya ada yang kayak gini ya. Itu kalau yang akar yang seperti yang pertama tadi dia gimana, yang kedua ini gimana. Kalau yang pertama tadi misalkan U-nya itu di dalam akar sendiri. Nah, kalau yang kedua ini dia lebih spesifik, dalam akarnya itu ada A kuadrat dikurang X kuadrat atau sebagaimana tandanya di dalam. Nah, jadi kalau misalkan ada akar yang di dalamnya itu ada polinom misalnya, nggak cuma 2, misalkan dia 3X kuadrat tambah X plus 7 gitu. Itu ada lagi caranya. Nah, ini dia namanya substitusi yang merasionalkan dengan melengkapi kuadrat. Tipsnya itu dalam integran berbentuk seperti ini. Apabila ekspresi kuadrat di dalam tanda akar berbentuk ini, x kuadrat plus bx tambah c seperti yang kita bicarakan tadi, maka ubahlah bentuk kuadrat tersebut ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna itu seperti apa? Langsung aja ke contoh, yaitu contoh 7.4.7. Tadi contohnya integral dari dx per akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26. Ini ya. Contoh 7.47. Tadi kita tulis ulang soalnya, integral seper atau langsung aja dx per x kuadrat tambah 2x tambah 26. Nah, kita mau ngubah yang di dalamnya ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi kalau dia itu x kuadrat ditambah 2x tambah 26, ini sama aja kayak x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 tambah 25. Nah, ini sama aja bentuknya ya. Jadi kita fokus ke sini dulu. Ini bisa kita faktorkan menjadi x tambah 1 atau x tambah 1 menjadi x tambah 1 kuadrat plus 25. Nah, ini dia jadi lebih masuk akal. Jadi lebih udah difaktorkan gitu ya. Jadi udah dirasionalkan. Maka menjadi misalkan ya, kita langsung misalkan U sama dengan x tambah 1, maka du sama dengan dx atau 1 dx. Satunya nggak usah ditulis, langsung aja. Maka ini menjadi integral du nya tadi dx, berarti langsung du per u kuadrat ditambah 25. U nya tadi x tambah 1, maka u kuadrat ditambah 25. Ini masih dalam akar. Nah, ini sendiri bentuknya seperti yang kedua tadi. Yang kedua itu tadi apa? Kalau misalkan dalam x itu akar dari x kuadrat ditambah a kuadrat. Nah, kita bisa langsung masuk ke situ aja nanti. Tapi kita mau coba lebih pelan-pelan dulu. Ini langsung ke sini ya. Ini sama dengan enggak deh. Ini dulu kita kerjain nih. Maka untuk yang ini kita buat lagi pemisalan yang baru. Misalkan U sama dengan 5 tangen T sesuai kesepakatan yang tadi dengan batas minus pi per 2 sampai pi per 2. Tapi ini tidak diikutkan karena ini tandanya tidak ada sama dengannya. Maka du-nya itu menjadi 5 sekan kuadrat T dt. Menjadi diturunkan dt ya. Tadi dx, du, sekarang dt. Dan akar dari u kuadrat ditambah 25 sama dengan akar dari 25 tangen kuadrat T plus 1. Atau ini sama dengan 5 sekan T. Tadi seperti yang dalam itu ya.
sebelumnya. Ini dalam X-nya itu menjadi secant T, cuman pakai 5 karena A-nya itu sama dengan 25, maka akar dari A-nya itu 5. Ini tulis ulang aja ya. Integral DU per akar dari U kuadrat ditambah 25 sama dengan integral dari 5 secant kuadrat T per 5 secant T dt. Dari mana? DU-nya tadi udah kita turunkan menjadi 5 secant kuadrat T dt berdasarkan bentuk yang seperti ini tadi. Terus akarnya ini menjadi ini dengan catatan A kuadrat itu atau 5 kuadrat sama dengan 25 ya. Langsung aja jadi 5 secant T dt. Ini sama aja 5/5 ya, secant sama secant dicoret, maka menjadi integral secant T dt. Nah, integral secant T dt itu sebelah sini logaritma natural secant T plus tangen T plus C. Nah, ini langsung kayak yang tadi ya. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini dia tetanya. Kalau untuk mencari mencari nilai T-nya itu, tadi kita punya nilai U sama dengan 5 tangen T. Ini dia. Sama dengan 5 tangen T. Maka kalau tan itu dia maka ini tangen T sama dengan U per 5, atau T sama dengan arcus dari tangen atau tangen pangkat minus 1 U per 5. Maka tangen T itu U per 5. Kalau tangen itu dia depan per samping, maka depan per samping menjadi U per 5. Di sebelah sini dia U kuadrat tambah 25. Nah, udah dapat. Maka kalau kita langsung masukkan ke dalam nilainya itu, ini menjadi ln U kuadrat tambah 25 per 5 ditambah U per 5. Tangen T itu U per 5. Ini nilai mutlak plus C. Sama dengan ln U kuadrat tambah 25 plus U dikurang ln 1/5 itu ln 5 plus C. Maka kita percantik bentuknya dan mensubstitusi nilai U nya menjadi seperti yang awal tadi. Gimana? Ini X tambah 1 menjadi logaritma natural nilai mutlak dari akar X kuadrat ditambah 2X tambah 26 ditambah X ditambah 1 plus K. Nah, jadi sekian untuk substitusi yang merasionalkan. Beberapa tadi ada bentuk dia kita kalau dia bentuknya itu nggak ribet atau kurang khas, langsung aja kita substitusi yang di dalam akarnya itu menjadi U. Nah, kalau bentuk yang kedua tadi ada 3, yaitu akar dari X kuadrat ditambah kuadrat, akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat, atau akar dari X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalau untuk yang ketiga tadi, untuk yang barusan kita bahas ini, yaitu kalau yang di dalam akarnya itu ada 3 suku, yaitu misalkan dia X kuadrat tambah BX plus C, atau dia polinom. Jadi itu gimana ngerjakannya itu kita rasionalkan dulu dalam akarnya itu. Kalau bisa dimodifikasi supaya bisa difaktorkan supaya kembali bentuk kedua, itu langsung dikerjakan. Jadi cukup sekian. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.